Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Swadikap tukon, Wani aku mau meringkat film horor Thailand yang kalau boleh jujur nih, selama aku nonton Thai horor, film ini tuh yang paling serem dan serius menurutku. Biasanya pan horor Thailand itu gak luput sama yang namanya komedi dan BL-nya. Tapi di film ini benar-benar menegangkan guys. Dan dikemasnya pun juga sangat rapi dengan ending yang gak terduga di luar nalar penonton yang suka mengira-ngira. Film ini berjudul Coming Soon yang dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Chim Sophon Suk Dapisit. Mengisahkan tentang nenek psikopat yang suka menculik anak kecil untuk dicongkel matanya dan seorang pria yang diteror karena ngebajak film bioskop. Bagaimana ceritanya? Langsung aja yuk kita mulai. Adegan diawali dari bocah bernama Peng yang terbangun di ranjang sebuah rumah tua dengan tangan terikat dan ada mayat seorang anak seumuran dirinya di sebelahnya. Peng sangat ketakutan dan mencoba bersembunyi di dalam lemari. Lalu datanglah seorang nenek tua dengan kaki pincang dan rambut yang sudah jarang-jarang bernama Chaba sambil membawa pisau congkel. Peng berusaha kabur melewati celah dinding namun sayang, Chaba berhasil menangkapnya. Dan Peng diikat di kursi kemudian mulai berteriak sementara Chaba dengan santuinya menyisir rambutnya yang sudah rontok semua itu. Kemudian mengatakan jika Peng harus menjadi anak baik seperti yang lain. Ternyata sudah ada beberapa anak yang diculik Chaba dari desa dengan kondisi yang sudah kehilangan bola matanya. Bahkan nih, ada yang sudah meninggal di meja makan. Tak berapa lama kemudian, warga desa yang mulai curiga dengan Chaba mendatangi rumahnya. Kemudian menemukan pintu rahasia yang ditutupi lemari. Para warga terkejut dan teriak histeris saat melihat anak-anak mereka dengan kondisi yang sudah memprihatinkan. Begitu pula dengan Peng yang matanya baru saja dicongkel. Chaba terus mengatakan jika mereka adalah anaknya. Padahal anak Chaba sendiri sudah meninggal guys, karena insiden kebakaran. Semua warga mulai menyiksa dan menghakimi Chaba. Dan salah satu ibu-ibu yang gak terima dengan kondisi anaknya langsung menyabet mulut Chaba hingga robek. Lalu kakaknya Peng yang bernama Pom menggantung Chaba hidup-hidup hingga meninggal dengan mata merah. Ternyata itu hanyalah sebuah film berjudul Revengeful Spirit atau Jiwa Pendendam yang sedang di-preview perdana oleh para kru tim produksinya. Salah satu kru wanita yang ketakutan memilih keluar dari studio dan mengobrol dengan editornya. Sementara di dalam studio, film masih terus diputar dan menampilkan Peng yang teriak histeris sambil berkata, Chaba datang, dia ada di sini." Tapi Pom kakaknya gak percaya dan menganggap Peng hanya bermimpi, padahal ternyata Chaba memang benar ada di situ guys. Salah satu kru wanita yang tadi keluar melihat sosok menyerupai Chaba masuk ke ruang studio lain. Dan dia mengikutinya. Tiba-tiba layar menyala sendiri dan menampilkan adegan saat Chaba akan digantung. Kemudian dia mendengar suara aneh dari kursi dan tiba-tiba layar mati sendiri tepat saat adegan Chaba digantung. Yang bikin merinding nih, adegan gantung itu benar-benar kejadian di belakang wanita itu guys. Dan terkena pantulan cahaya proyektor ke layarnya hingga suasana menjadi sangat mencekam. Di tempat lain, seorang pegawai bioskop bagian roll film bernama Shane sedang lembur untuk mempersiapkan film Revengeful Spirit tersebut yang akan segera tayang minggu depan. Ternyata Shane bersama temannya yang bernama Yot selama ini sudah membajak film-film bioskop yang belum tayang untuk keuntungan pribadi mereka. Shane menggunakan uang yang dia dapat dari hasil ngebajak film itu untuk judi bola. Dan selama ini, Shane juga kecanduan obat-obatan terlarang bahkan sampai rela menggadaikan jam tangan mantan pacarnya yang bernama Som, adiknya Yot, yang juga bekerja di bioskop itu. Saat akan pulang, Som melihat sosok makhluk tergantung dari kejauhan. Tiba-tiba, lampu lorong padam dan sosok itu terlihat mengikutinya sampai ke ruangan karyawan.
Ternyata itu adalah bagian salah satu kejutan ulang tahun Som guys. Tapi Som sudah terlanjur memukul kakaknya yang membawa kue. Selesai minum-minum, Som pun pulang dan Shen berniat akan mengantarnya. Tapi Som gak menanggapinya karena masih sakit hati dengan perlakuan Shen yang dulunya sangat kecanduan narkoboy hingga tanpa sadar memukulnya bahkan sampai kepalanya berdarah guys. Hanya karena ingin menggadaikan jam tangan pacarnya, jam tangannya si Som. Tengah malam, Shen berniat akan menemani Yot yang sedang merekam film Jiwa Pendendam di studio untuk diberikan kepada pembajak film nantinya. Tapi Shen justru ketiduran dan terkejut bangun saat pagi hari. Karyawan juga sudah banyak yang berdatangan tuh. Shen mencoba mencari Yot, namun dia hanya menemukan handycamnya yang tergeletak di antara kursi-kursi penonton. Setelah dicek di rekaman terakhir, handycam tersebut jatuh dan merekam Yot dengan ekspresi ketakutan seperti dikejar sesuatu. Beberapa saat kemudian, teman Shen datang dan mengabarkan jika Shen sudah memenangkan taruhan bolanya. Shen meminta temannya itu untuk mengambilkan uangnya, sekaligus meminta tolong untuk pergi ke pegadaian, menebuskan jam tangan Som yang pernah Shen gadaikan. Malam harinya, Shen mencoba datang ke kos-kosannya Yot, dan karena pintunya gak dikunci, Shen mencoba masuk, tapi ruangan itu benar-benar kosong dan berantakan. Shen lalu melihat jejak kaki di lantai, di mana kaki satunya seperti diseret. Ya, itu adalah jejak kakinya Chaba. Shen terus mengikuti jejak kakinya sampai ke depan lemari. Lalu tiba-tiba deg-degan. Kukira bakal ada jump scare. Saat perjalanan pulang, Shen dicegat oleh pria yang membeli film bajakannya dari Yot, dan mereka marah karena Yot gak menjawab panggilannya. Shen berkata jika Yot menghilang entah kemana, tapi pria itu gak peduli dan meminta agar rekaman film Jiwa Pendendamnya segera diserahkan kepadanya sebelum film itu tayang di bioskop nantinya. Terpaksa, Shen pergi ke bioskop lagi seorang diri untuk merekam ulang film itu dari awal lagi. Saat bioskop sepi, gak ada orang sama sekali. Akhiran semua guys. Shen terus merekam sampai di scene yang menunjukkan Peng berhasil diselamatkan dan sudah berada di rumah bersama kakaknya. Namun tiba-tiba bocah itu menghilang. Kemudian terlihat jejak kaki di lantai yang sama persis seperti yang Shen lihat di kosan Yot sebelumnya. Hal itu tentu membuat Shen merinding dan keluar dari studio. Kemudian mencoba menghubungi Yot lagi. Tapi dering handphonenya Yot justru berbunyi di dalam studio. Shen mengira HP Yot ada di kursi penonton. Yot ternyata ada di dalam film, tepatnya di scene saat Chaba membunuh para warga desa. Jasad Yot tergeletak dan ponselnya berbunyi di sana. Shen yang ketakutan langsung bergegas pulang. Namun tentu saja Shen mulai dihantui oleh Chaba yang terus mengikuti Shen sampai ke kosannya. Dan Shen melihat jejak yang sama menuju kamar mandinya, tapi setelah dicek gak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, poster film Jiwa Pendendam mulai dipajang dan Shen terkejut saat mengetahui film itu berdasarkan kisah nyata. Shen lalu mengecek kembali rekaman filmnya dan memperhatikan frame by frame. Dan ternyata benar, sosok Cabala yang sudah membuat Yot ketakutan dan meneror mereka. Rekaman itu akhirnya diketahui oleh Som dan semakin membenci Shen dan juga kakaknya karena mengira membajak film demi membeli narkoboy. Shen langsung menunjukkan rekaman handycamnya dan berkata Yot sudah mati dibunuh Chaba dan ada di dalam film. Shen juga mengaku jika dirinya juga diteror usai menonton film itu. Mendengar perkataan Shen, tentu orang waras bakal mengira jika Shen ini sedang nge-fly guys, karena terpengaruh obat-obatan terlarang hingga pikirannya halu. Gak mungkin banget kan ada cerita seperti itu. Shen terus digentayangi oleh hantu Chaba bahkan meskipun ada di tengah keramaian. Sampai akhirnya Shen kejang dan pingsan di dalam lift karena saking ketakutannya. Som yang khawatir mendengar kabar Shen pingsan langsung menjenguk ke kosannya setelah semua teman-teman kantornya meyakinkan jika Shen sudah tidak mengkonsumsi obat terlarang lagi sejak putus dari Som. Som yang mengingat perkataan Shen mencoba mencari artikel tentang film Jiwa Pendendam tersebut dan diketahui jika para kru mengalami banyak kejadian-kejadian aneh selama proses syuting.
Som juga menemukan artikel tentang seorang wanita gila bernama Chaba, di mana 30 tahun lalu suka menculik dan mencongkel mata anak-anak dari desa, kemudian mengklaim mereka sebagai anaknya sendiri. Dalam artikel itu juga dituliskan letak lokasi rumah Chaba, dan mayat Chaba gak pernah ditemukan. Shane yang sudah mulai siuman berterima kasih pada Som karena sudah merawatnya. Som memberitahu Shane tentang temuannya di internet, bahwa apa yang Shane katakan mungkin memang benar dan mulai percaya. Gak perlu lama-lama, mereka berdua pun langsung pergi mencari rumah Chaba dan bertanya-tanya pada warga sekitar. Satu persatu petunjuk mereka dapatkan sampai tiba di sebuah pemukiman di mana banyak sekali orang-orang yang matanya buta. Benar, mereka sudah sampai di perkampungan tempat Chaba. Akhirnya mereka menemukan rumah Chaba yang sudah sangat usang. Kemudian mencoba mencari ruangan seperti di film untuk menemukan jasadnya Yot. Pemandangan ruangan yang mereka lihat benar-benar persis seperti di film. Tapi anehnya, di balik lemari ternyata gak ada ruang rahasia tempat Chaba mengeksekusi korbannya seperti di film, guys. Mereka pun heran, lalu tiba-tiba Som berusaha mencari cara agar bisa menarik Shane ke atas lagi. Sementara di bawah sana, Shane melihat tambang, bekas gantungan Chaba dan juga foto anak-anak yang pernah diculik. Gak berapa lama kemudian, Som datang dari pintu dan mengajak Shane pergi. Tapi di atas, Som yang asli menjulurkan tali pada Shane agar segera naik. Som yang di bawah terus memaksa dan berusaha menarik Shane ke sisi gelap, bahkan menunjukkan wajah dengan mulut robek yang membuat Shane ketakutan. Beruntungnya ada beberapa warga desa yang datang membantu dan membawa Shane ke rumah sakit. Shane berkata jika dia sudah menebus jam tangan Som, tapi Shane gak sengaja merusaknya. Shane meminta maaf dan sangat ketakutan kalau dirinya akan mati. Som menenangkannya lalu meyakinkan Shane jika itu gak akan terjadi dan semuanya akan baik-baik saja. Saat konsultasi dengan dokter dan bercerita tentang kejadian mereka, rupanya dokter tersebut mengetahui informasi tentang cerita Chaba yang beredar, di mana kejadian sebenarnya gak seperti yang orang-orang ceritakan. Chaba sebenarnya masih hidup, karena waktu itu saat warga akan menggantung Chaba, polisi datang di saat yang tepat, mengamankan dan membawa Chaba ke RSJ. Dan setelah mengecek ke RSJ, ternyata memang benar, Chaba ada di sana. Di saat mereka kebingungan tentang siapa hantu yang gentayangan dan meneror mereka, Shane yang melihat poster film Jiwa Pendendam sangat yakin jika hantu yang menerornya selama ini adalah aktris pemeran Chaba di film itu. Saat itu juga mereka langsung mendatangi kantor rumah produksi film tersebut. Namun warga sekitar mengatakan jika sudah beberapa minggu belakangan ini kantor tersebut sepi dan gak ada satu karyawan pun yang datang bekerja. Shane dan Som nekat menyelinap masuk ke dalam gedung, kemudian berpencar mencari petunjuk. Som menemukan daftar kru dan pemain yang terlibat dalam film Jiwa Pendendam tersebut. Namun setelah mencoba menghubungi nomor teleponnya satu persatu, gak ada satu nomor pun yang tersambung. Sementara Shane menemukan kumpulan kaset rekaman produksi tapi gak menemukan di balik layar alias behind the skin-nya proses Chaba saat digantung. Ternyata kaset adegan tersebut masih terpasang di dalam kamera. Shane pun memutar videonya. Terlihat para kru sedang men-setting set tambang untuk skin Chaba digantung, dan mereka mengatur sedemikian rupa agar tambang itu gak benar-benar mencekik si artis pemeran Chaba yang bernama Incang. Tapi saat pengambilan gambar, si sutradara melakukan take berulang-ulang karena selalu gak puas dengan akting Incang yang kurang mendalami sebagai seorang yang sekarat saat digantung. Semua kru juga mulai memarahi Incang karena lelah harus take berulang-ulang. Sampai akhirnya take yang kesekian kalinya nih, si sutradara benar-benar kagum dengan aktingnya Incang yang tiba-tiba langsung hebat seperti orang akan mati. Namun sungguh sangat ironis saat mereka baru menyadari jika tadi Incang gak sedang berakting, karena ternyata pengaman tambang itu rusak yang membuat Incang benar-benar tercekik sampai membuat matanya memerah karena aliran darahnya gak berjalan dan akhirnya dia tewas. Incang menjadi arwah penasaran dan akan membalas dendam pada seluruh kru dan juga siapapun yang menonton film tersebut, termasuk kalian nih yang ada di rumah. Shane lalu pergi dan menemui Som kemudian memperingatkannya agar jangan pernah menonton film tersebut.
atau nanti akan dihantui ketakutan karena digentayangin seperti dirinya. Shane mengembalikan jam tangan Som dan berpamitan karena mungkin mereka gak akan pernah bertemu lagi. Shane lalu pergi ke bioskop dan meninggalkan Som sendirian. Som pun terlihat kebingungan dan heran dengan tingkah laku Shane ini. Setibanya di bioskop, Shane berhadapan dengan pembeli film bajakannya. Shane langsung kabur dan membakar roll film Jiwa Pendendam agar gak ada korban lainnya. Tapi anehnya, saat keluar dari ruangan usai membakar roll film itu, Shane kembali didatangi oleh dua pembeli film bajakannya lagi dan orang-orang lalu lalang. Semua kejadiannya persis seperti sebelumnya. Shane masuk lagi dan rupanya roll film itu masih ada. Shane membakar lagi dan kejadian itu terulang lagi terus-menerus berkali-kali. Shane yang sudah muak akhirnya mendatangi pembeli film bajakan itu dan menghajarnya berkali-kali hingga berdarah. Lalu masuk dan membakar roll film itu lagi. Tapi tetap kejadiannya terus berulang seperti itu lagi, yang membuat Shane ini stres guys. Semua itu ilusi Incang yang gak ingin Shane membakar filmnya. Akhirnya Incang menampakkan diri pada Shane dan mulai menerornya sampai ke ruangan monitor, di mana semua monitor menampilkan adegan saat Incang digantung. Kemudian Shane yang melihat Som masuk ke dalam studio mulai mengejarnya. Ternyata itu bukanlah Som, melainkan hantunya Incang yang menjebak Shane. Shane berusaha kabur melalui pintu darurat gedung, tapi ternyata pintu itu berubah jadi portal pintu goib dan Shane tiba-tiba sudah ada di rumah Chaba dan tak bisa kembali ke bioskop. Di saat yang sama, Som yang mengejar Shane akhirnya tiba di bioskop dan mulai mencari Shane ke ruang studio. Betapa terkejutnya saat Som melihat layar menampilkan adegan Shane yang sedang berada di rumah Chaba dengan mayat-mayat para kru film dan juga Yod kakaknya ada di sana dengan mata yang sudah tercongkel. Lalu sepasang tangan mulai mencongkel mata Shane dari belakang yang membuat Som teriak nangis histeris menyaksikan mantan kekasihnya meninggal dengan sangat mengerikan. Di akhir film terlihat penonton memenuhi bioskop untuk menyaksikan pemutaran perdana film Jiwa Pendendam karena posternya yang sangat seram hingga semua orang penasaran. Saat film diputar, terlihat semua orang merinding ngeri saat adegan awal, terutama saat Incang yang memerankan Chaba digantung oleh warga dan akhirnya dan film pun selesai. Seru dan menegangkan bukan? Oke, khopun kap karena sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di episode ringkas berikutnya ya. Bye bye semua.